akhirnya saya mau memilih apakah mau terus meneruskan karir karena memang ambisi saya masih ada, yaitu Asian Games, atau saya mundur karena sudah menjadi kodrat sebagai wanita, yaitu karena harus meneruskan kehamilan saya. Akhirnya saya memilih saya mundur dan saya fokus betul-betul untuk keluarga. Nah, Kak Susi sendiri lebih susah ngurus anak sendiri atau ngurus atlet-atlet ini, Kak Susi? Halo semuanya, pembaca Babe, apa kabar? Baik lagi di Babe One on One. Seperti biasa, ada saya Tio Prasetyo Utomo yang menjadi host kalian. Dan seperti biasa, kita juga kedatangan tamu istimewa di setiap episodenya. Dan kali ini saya jujur grogi ya wawancara beliau. Karena dari saya kecil tuh, saya dulu ingin menjadi pebulu tangkis tapi gagal, jadi saya memilih untuk bermain sepak bola. Dan di depan saya sudah ada Susi Susanti. Halo, apa kabar Kak Susi? Baik Tio, terima kasih. Gimana kalau manggilnya kan tadi saya sempat bertanya kepada Kak Susi di off air, manggilnya apa, tante, kak, ibu, tapi kayak lebih nyaman kak ya, biar lebih enak. Saya terserah Kak Susi aja, enaknya seperti apa. Golden generation di dunia bulu tangkis di Indonesia, apalagi di tahun 90-an ini. Aku recap dulu mungkin buat pembaca Babe yang belum familiar dengan Susi Susanti. Nggak mungkin banget sih nggak familiar, karena setiap kali kita membahas soal pebulu tangkis wanita, pasti nama Kak Susi Susanti selalu keluar di pembahasan semua orang. Ini aku recap dulu, kalau ada kurang mungkin Kak Susi bisa tambahin ya. Ini Kak Susi tahun 92 mendapatkan emas di Olimpiade Barcelona. Ini pertama kali ya waktu itu Indonesia mendapat emas di Olimpiade, bener nggak sih Kak Susi? Ya, betul sekali. Memang keikutsertaan Indonesia di Olimpiade itu kalau tidak salah sudah 52 atau 53 tahun ya. Tapi terakhir maksudnya tuh selama itu kita masih belum mendapatkan medali emas. Kita pernah mendapatkan medali perak pertama itu dari 3 Srikandi kita ya. Oh iya. Betul, tahun 88. Jadi pada tahun 92 itu adalah pertama kali bulu tangkis dipertandingkan di Olimpiade. Dan secara olahraga mungkin kita tahu bahwa bulu tangkis menjadi salah satu andalan Indonesia. Saya mendapat kesempatan pertama untuk bisa mempersembahkan medali emas di Olimpiade di Barcelona. Saat itu seluruh warga Indonesia, karena saat itu belum ada sosial media, FYI. Jadi semua orang ketika Kak Susi bermain, semua mata fokus kepada televisi. Jadi semua warga Indonesia saat itu benar-benar menyaksikan televisi, dan Kak Susi berhasil meraih emas di Barcelona. Di tahun 96 meraih perunggu di Atalanta ya Kak Susi ya? Iya, betul sekali. Jadi 96 saya ikut lagi Olimpiade di Atlanta, tapi saya belum berhasil mempersembahkan emas lagi, tapi hanya perunggu. Saya kalah di semifinal. Sebagai seorang ratu bulu tangkis nih Kak Susi, Kak Susi kan membuktikan bahwa sosok perempuan itu bisa sukses di segala bidang yang ditekuni, baik karir maupun rumah tangga. Nah, sedikit kilas balik nih, Kak Susi sendiri memilih pensiun di usia yang masih muda, 26 tahun, bener Kak Susi? Pensiun bukan 26 ya, 98 berarti 27. 27. Kurang satu. Karena saat itu Kak Susi memilih fokus dengan keluarga dan anak. Mungkin ini banyak banget pembaca Babe, dan saya sendiri juga penasaran kenapa sih Kak Susi memutuskan untuk pensiun di saat kita bisa bilang itu adalah lagi golden performance ataupun lagi peak performance dari setiap atlet itu di umur 25 sampai 30 Kak Susi. Iya, betul sekali. Jadi memang ceritanya itu waktu itu setelah saya waktu merit itu memang umur 26 ya, tahun 97. Saya waktu itu masih berharap masih mau main itu sekitar 1,5 tahun. Karena satu-satunya pertandingan yang belum saya dapat adalah Asian Games. Mungkin juara dunia saya dapat, juara All England, Indonesia Open, World Cup, lalu Olimpiade saya udah dapat. Tapi satu-satunya yang belum saya dapat adalah Asian Games. Nah, saya berharap setelah merit itu tahun 97, saya pikir 98 akhir saya baru mau memutuskan pensiun. Mungkin kalau sekarang mungkin bisa sampai 30 karena rally point ya. Tapi kalau dulu karena kan pindah bola. Otomatis kan kita butuh fisik yang lebih kuat, karena kan secara usia kita nggak mungkin bohong lah ya, kalau usia kita bertambah otomatis kekuatan, kecepatan tuh pasti akan drop ya. Jadi kalau usia mungkin 30 untuk perempuan sih mungkin sudah lewat lah masa emasnya. Tapi saya punya rencana pada waktu itu adalah terakhir di Asian Games, ternyata Tuhan juga punya rencana lain. Jadi 3 bulan sebelum Asian Games
saya dinyatakan positif hamil. Akhirnya saya mau memilih apakah mau terus meneruskan karir karena memang ambisi saya masih ada, yaitu Asian Games. Atau saya mundur karena sudah menjadi kodrat sebagai wanita, yaitu karena harus meneruskan kehamilan saya. Akhirnya saya memilih saya mundur dan saya fokus betul-betul untuk keluarga. Sebenarnya kalau sebagai seorang ibu pasti Kak Susi sendiri memiliki momen favorit bersama anak sekarang, Kak Susi. Saya momen favorit Kak Susi sejauh ini bersama anak tuh ketika kapan sih Kak Susi? Pastinya momen favorit ada pada saat kita bisa bareng-bareng ya, kumpul keluarga, lalu juga setiap weekend, karena kan kalau hari Senin sampai hari Jumat tuh anak-anak pada sekolah. Saya juga ada kerjaan juga, jadi kita betul-betul kalau weekend itu ingin kita kumpul, jadi hari keluarga deh. Biasa Sabtu Minggu tuh kalau pada saat anak-anak kecil tuh kita masih sering mungkin ngumpulnya kadang-kadang main ke mall, lalu mungkin adalah mungkin ke Ancol atau mungkin lebih banyak juga kita mungkin kumpulnya yaitu kayak di sport club ya. Kita renang bareng, badminton bareng, makan bareng. Itu adalah momen di mana kebersamaan itu sangat, buat saya momen yang sangat membahagiakan sekali, momen yang penting buat kita. Tapi kalau kita bicara sosok dan peran ibu bisa dibilang kerap selalu mendapat sorotan, bahkan dari sesama ibu-ibu. Karena perempuan sering terjebak dalam perdebatan lebih hebat sosok ibu bekerja atau ibu rumah tangga. Bagi Kak Susi sendiri melihat hal ini gimana Kak Susi? Iya, kalau saya melihat sih sebetulnya dua-dua adalah wanita hebat lah ya. Seorang ibu adalah wanita hebat, di mana menjadi ibu rumah tangga juga adalah hal yang luar biasa, karena kan tidak mudah menjadi ibu rumah tangga, harus ngatur anak-anak ya, ngurus anak-anak dari pagi sampai sore, ngurus dapur juga, lalu juga mungkin keuangan rumah tangga ya. Tapi menjadi wanita karir pun, ibu-ibu yang bekerja pun itu hal yang hebat juga ya. Tapi alangkah baiknya mungkin sebagai wanita Indonesia, dan saya juga sangat mengidolakan Ibu Kartini ya, emansipasi. Jadi alangkah baiknya kalau wanita Indonesia juga punya kesibukan juga, tidak hanya di rumah aja, tapi juga kalau dia bisa membagi waktu dengan baik, dia juga punya kesempatan untuk bisa bekerja atau mungkin bisa istilahnya wira swasta tanpa meninggalkan anak ya. Meninggalkan urusan keluarga rumah tangga itu akan jauh lebih baik lagi. Jadi semuanya saya rasa sih dua-duanya sih betul bisa seimbang dan bisa membagi waktu dengan baik, itu akan jauh lebih baik. Tadi Kak Susi bilang bahwa kayak menjadi ibu. Nah, Kak Susi sendiri juga bisa dibilang menjadi ibunya para atlet. Khususnya waktu momen All England 2019. Nah, Kak Susi sendiri lebih susah ngurus anak sendiri atau ngurus atlet-atlet ini, Kak Susi? Jadi memang saya dipercaya selama 4 tahun kemarin dari 2016 sampai 2020 sebagai Kabid Binpres ya, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Bulu Tangkis Seluruh Indonesia oleh Pak Wiranto. Jadi buat saya atlet-atlet yang ada di Platnas atau yang ada di tim nasional itu adalah anak-anak saya. Kalau dibilang susah mana nih, anak sendiri atau anak atlet-atlet yang ada di sana, sama-sama susahnya sih sebetulnya. Cuman kalau anak sendiri, karena itu kan anak sendiri, kalau kita mungkin marahin, kita kasih tahu, kita kan bisa lebih leluasa ya, seperti itu. Tapi kalau anak istilahnya, kalau atlet-atlet itu sendiri, kita harus tahu momennya, harus tahu juga pribadinya. Ada yang mungkin bisa dikerasin, tapi ada yang harus tarik ulur. Tapi kalau kita masuk, istilahnya kita masuk ke mereka itu dengan hati, dan saya merasa memang seperti anak-anak saya sendiri ya. Mereka juga kayaknya bisa lebih nerima ya. Dan kalau dibilang susah, mungkin lebih susah ngurusin atlet-atlet nasional. Karena tanggung jawabnya lebih besar. Ini adalah aset bangsa. Dan tanggung jawab mereka itu tidak pada saat kehidupan sehari-hari, tapi juga pada saat prestasi, pada saat bertanding. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab yang lebih besar. Karena saya tidak bertanggung jawab terhadap atletnya saja, tapi terhadap negara. Karena menyangkut prestasi mereka juga. Nah, terakhir nih pertanyaan di segmen 1, Kak Susi. Kalau jika harus kita digambarkan dengan sebuah kalimat, Kak Susi sendiri ingin dikenal sama anak-anak Kak Susi sebagai sosok ibu yang seperti apa nih? Mungkin ibu apa adanya deh. Ibu apa adanya, ibu yang bijaksana, ibu yang selalu ada buat anak-anak. Baik itu saat mereka mungkin susah, mereka lagi sedih, atau mereka juga lagi senang ya. Jadi kita selalu ada di samping mereka pada saat momen apapun.